terima kasih. Tinggian badannya. Siap, siap. Ayo, Di depan kecamatan Pabangan. Ya, setuju dah? Angkat tangan jempol pucu. Pak Iskandar. akal, Kurang dikit lagi. Pak Iskandar. akal. Akor Rian apa ya? Lagi. Jadi lah kayak boleh. Silakan Bapak Ibu yang berada di masih ada di jalan, masih ada kursi yang bisa Bapak Ibu tempati. Silakan masuk ke bawah tenda, ketemu langsung dengan Pak Bupati. Terima kasih. Ketua. Ya, boleh tepuk tangan yang ini ditahan wo. Disungutan air besar, acak balik kami. Ya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam rangka tandang desa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus penyerahan surat keputusan Bupati tentang besaran ADD serta lelang lebak lebung dan penandatanganan panta integritas oleh kepala desa di Desa Sepang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai, Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Iskandar, Sarjana Ekonomi, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Linda Hari. Hadir juga sini Bapak Sekretaris Daerah dan lengkap Bapak Ibu di sini ada Kepala FKPD. Jadi Pak Bupati nak datangi kamu ini nak dengar apa dia kendak kamu yang ada di Sepang ini. Akor tak kira-kira? Kamu tak payah-payah ke Kayagung, cukup sini cerita ke lah apa kendak kamu Pak Bupati dengar. Dicatatnya kakek, di belakang itu banyak kepala dinas. Insya Allah tahun depan langsung direalisasikan. Amin. Tepuk tangan dulu. Saya selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Bapak Bupati ke desa kami ini. Jarang-jarang Pak Bupati ke sini. Lemak ngatin Pak Bupati digalak berjalan. Tapi alhamdulillah dia merakyat tahu tujuan dia ke sini, istilah dari bergabung, malahan ngajak rombongan dari kedinasan. Nah, kami juga selaku kepala desa mengucapkan ribuan terima kasih. Masyarakat hadir di sini berbondong-bondong dari desa-desa tetangga, khusus tapi masyarakat desa Sepang Pak. Nah, jadi aku ucap ke apa-apa yang bakal yang ucap kini, insya Allah diingat, dicatat ke poin kalau ada pena. Nah Pak Bupati, kami ini rencana lah sudah disusun dari kelembagaan apapun lah untuk masyarakat lah, ingin bertanya dengan Bapak. Tapi yang pasti insya Allah dari kedinasan tenaga kerja ini Pak, tenaga kerja, karena di Sepang ini Pak, Sepang butuh Pak tenaga kerja yang pasti nih. Tenaga kerja misalnya maklumlah cara budak muda Pak lah bangsa dusun beda
Nah, jadi tolongnya Pak Bupati bersama kedinasan itu. Nah, perlu diingat. Dan juga wilayah kami ini Pak terdiri dari 2.000 jiwa, meliputi maklum ada rawa-rawa, ada pertanian, tapi minimal pertanian. Nah, jadi pertanian ini 75% untuk pertanian, 25% untuk PNS Pak, dan pedagang-dagang. Nah, jadi Pak, masalah pertanian misalnya perlu Pak ditingkat ke misalnya bantuan apa-apa, karena maklum Pak, lahan kemungkinan contoh alat buat itu Pak, usul ke karena tadi Pak bukan itu omongan dia yang bertanya-tanya, yang kunjung kongkon tadi bertanya tadi des kalau pajak samping lah juga. Nah itu Pak ya. Jadi lemak ngata Pak, kalau Bapak lah bertandang ke sini dianggap sejarah Pak. Jepang ini sejarah dianggap. Nah itulah. Nah, jadi kepala desa ini harus bangga karena Pak Bupati sering kunjungan ke sini, begitu juga masyarakat sekalian. Tapi peserta rombongan, maaf Pak, dia ini nak bercerita ini karena ada di ngomong ke dengan orang kedinasan juga des sampai ke seluruh masyarakat tu. Nah itulah ya. Nah, jadi masyarakat khususnya kalau ada tuh dimakan. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila salah itu datangnya dari saya, apabila benar itu datangnya geraknya dari Allah. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cairkan janji tepat kenal. Selanjutnya Kades Cahya Makmur, Kecamatan Lembuing. Kades Bumi Arjo selanjutnya. Selanjutnya Kades Bumi Agung, Kecamatan Tanjung Lubuk. Kepala Desa Tanjung Beringin. Selanjutnya Kepala Desa Pulau Gemantung Hulu, Pak Ustadz. Kecamatan Sirapulu Padang, Kades Bangun Jaya. Lalukan salah kalau nggak terima ini nyelangkupnya gitu. Sangat sih besar gitu. Selanjutnya Desa Rengas Pitu. Kecamatan Sungai Menang, Balai Desa Sungai Sibul. Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sungai Menang. Kecamatan Pedamaran selanjutnya. Desa Cinta Jaya, Cakuk. Selanjutnya Desa Kecamatan Pedamaran Timur, Desa Sumber Hidup.
Selanjutnya Kecamatan Jejawi, Desa Simpang 4. Ini banyak penghasilan pagi kau dari ini. Tapi kau ini kan bangunkan itu dia. Usuki dia. Mesuji Makmur, Desa Mukti Karya. Tolong bantu bangun desa kita. Selanjutnya Kepala Desa Kampung Baru. Desa Sumber Mulia, Kecamatan Mesuji Makmur. Desa Karya Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur. Kita bangun desa kita bersama ya. Kemudian Kecamatan Sulung Selapan, Desa Simpang 3, Pak Haji, Haji Bastoni. Kemudian Simpang 3 Makmur, kemudian dilanjutkan dengan Simpang 3 Abadi. Bangun desa kita deh. Siapa? Iya. Kasih deh sama-sama. Selanjutnya Desa Purwo Asri, Lempuing Jaya. Selanjutnya Desa Balian, Kecamatan Musuji Raya. Capres? Capres Jawa Barat. Capresnya kemana? Berapa? Ke Jawa. Kamu Capres? Terakhir Desa Tanjung Sari 1, Kecamatan Lempuing Jaya. Sudah, jalannya belum. Oh iya. Jangan banjir di sana. Ya. Hadir di tengah-tengah kita semua di sini. Yang saya katakan, semua elemen, semua komponen masyarakat hadir di sini. Tidak hanya daripada masyarakat Pampangan saja. Ini ada dari Selapan, ada daripada Lempuing Mesuji, dan ada daripada daerah-daerah Jejawi dan juga sekitarnya Tanjung Lebuk, Teluk Gelam, Pedamaran, dan semuanya hadir di sini. Ini melambangkan kebersamaan, melambangkan persamaan kita, melambangkan persaudaraan kita. Insya Allah kebersamaan kita, persamaan kita, persaudaraan kita ini menguatkan tali ukhuwah Islamiyah kita yang menjadikan kita ikramul muslimin, berkasih sayang untuk saudara satu, saudara yang lain. Akor? Nah lemak kalau akornya itu. Kalau kita sudah ada yang namanya ikramul muslimin, berkasih sayang, maka tidak ada kata lain, tidak ada kata-kata yang lainnya, cemburu ataupun tidak ada kata lainnya. Belas kasih ini, pilih kasih antara daerah satu, desa satu dengan desa yang lain. Semuanya adalah sama, saudara-saudaraku, bahwa semua masyarakat Ogan Komering Ilir. Kami dengan segenap gerbong daripada kalau kita bahasa kita ini tentara bahasa kitanya ini,
Ini adalah tentara-tentara kalau yang kubawa ini. Pasukan-pasukan semuanya kubawa ini. Nah ini kubawa ini agar mengenal desa kita, agar mengenal kondisi keadaan kita. Apa yang kurang? Sarana prasarananya, transportasinya, air bersihnya, MCK-nya, sarana pendidikannya, sarana kesehatannya, sarana ibadahnya, semuanya tentunya saya bawa di sini agar mereka langsung dapat menyaksikan, merasakan tentunya, dan tentunya setelah menyaksikan, melihat dan merasakan ini, mereka dapat menentukan program-program untuk menuntaskan visi misi kita, cita-cita kita, harapan kita semua, keinginan kita, mimpi kita semua untuk maju, untuk mengalami suatu perubahan ke arah hidup yang lebih baik lagi. Kepada Bapak Kades, silahkan bangun ini. Jangan kalian takut-takut untuk membangun. Jangan kalian mengerem karena kalian takut dengan aturan, takut dengan ini. Ikuti petunjuk-petunjuk, juklak, juknis sudah kita sampaikan. Tunjukin, ikuti saja perintahnya, ikuti Pak Camat, ikuti aturannya. Insya Allah, kalau kita mengikuti apa yang menjadikan petunjuk, ataupun kita banyak bertanya ke sekitarnya ini, insya Allah selamat. Tidak ada sejuta harapan mereka ini sama dengan sejuta harapan kita. Kita punya mimpi, mereka pun punya mimpi. Kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai pelaku pemerintah harus mampu menuangkan mimpi-mimpi, harapan, keinginan daripada rakyat masyarakat yang ada di Ogan Komering Ilir, yang ada di desa-desa kita. Akur? Nah itulah tentunya, aku tentunya ini, selama ini aku terus bertandang. Kemarin aku pergi ke desa Parit. Kalau aku kemarin ke desa Parit, belum pacak masuk naik mobil Pak ke sana Pak. Kita harus naik ketek ke sananya itu. Masuk ke Sungai Jeruju, dari Sungai Jeruju kita naik kereta ataupun naik dari sepeda, baru kita masuk melewati kuala Sungai Jeruju, baru kita masuk ke daerah Parit di sana itu Pak. Tapi desa kami Pak. Perkenalkan, nama saya Sarika Sulendra. Jadi Pak, saya ulang lagi, masalah pembangunan jalan kami mungkin sudah diajukan oleh Bapak Kepala Desa kami, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. Namun saya selaku warga mengulangi lagi, yaitu untuk mempercepat pembangunan jalan desa kami Pak. Karena saya juga selain perangkat desa, saya juga seorang guru. Setiap hari dari desa kami ke Kecamatan Pampang itu pergi mengajar. Pernah Pak, saya itu dalam seminggu itu 3 kali batal ngajar Pak. Alasannya kenapa? Jalan itu lumpur, berlubang kalau hujan becek Pak. Jangan kena bermotor, jalan kaki pun sepatu pun becul Pak. Benar ini. Itu berdasarkan fakta yang ada. Untuk itu nanti Pak, kalau seandainya programnya tahunnya masih agak lama, kami selaku masyarakat desa memohon untuk percepatan pembangunan dari jalan desa kami Pak. Karena kalau menurut kami, khususnya saya pribadi dan juga sebagai perangkat desa, sekaligus juga sebagai seorang guru, desa kami itu termasuk desa yang sangat tertinggal Pak. Sangat tertinggal. Desa Jermun, Kecamatan Pampangan. Nah, mungkin itu jalan itu Pak. Kalau dari Pampangan, nah Seri Menang, masuk dari Secondong, maju lagi terus dari Jalan PP itu Pak. Di desa itu Pak, di desa kami itu perbatasan antara Jalan Hitam dengan Jalan Merah. Maksudnya Pak, di situ ada perbatasan antara desa Jermun, Kabupaten Oki dengan Kabupaten Banyuasin. Jadi Pak, antara Kabupaten Oki dengan Kabupaten Banyuasin itu kalau kita cut garis Pak, itu masuk jalan perbatasan Ulak Kemang bukan? Tanjung Kemang? bukan. Iya. Arah Tanjung Kemang? Iya benar Pak. Jangan ida-ida. Di luar kepala hafal di situ. Iya. Perbatasan ada jembatan itu apa bukan? Iya benar Pak. Terus itu kan masuk ke daerah ini, kebun Sahang, iya benar, kebun Sahang. Itu Banyuasin itu. Banyuasin. Kami kan desa Jermun Pak. Iya desa Jermun. Iya desa Jermun. Desa Jermun. Iya desa Jermun itu Oki Pak. Iya tahu. Setahu aku jalan Jermun itu bagus jalannya, keras. Tapi kalau setelah jembatan ke sana itu, memang layak jalan dia itu. Masuk ke kebun Sahang, baru jalannya aspal lagi.
jalan kami itu Pak dari desa Condong ke Jermun itu jalannya tanah merah. Tanah merah. Tanah merah, benar. Jalan yang leak-leak itulah jalan Jermun Pak. Kamu masuk Condong. Berarti jalan masuk ke sana dari Pampangan ini ke kiri terus itu kebun karet, akhirnya jalan mecah masuk dusun, mecah dua kamu yang ke kanan. Dari Condong itu lurus lah Pak kami Pak. Nah, kalau ke kanan Kerajaan Kemang, kalau ke Jerman lurus. Jalannya lurus Pak, kalau dari Condong itu jalan lurus. Masuk lah itu. Hah? Iya. Ya mohon maaf Pak, saya jelaskan sedikit. Desa Jermun itu berbatasan dengan desa Secondong. Kalau habis dari Secondong ke kiri. Kemarin waktu kunjungan Bapak lewat dari base camp PT. Jadi jalan kami, jalan porosnya adalah jalan lurus. Di situ lebih kurang 1,5 kilo memang lumpur Pak. Oke, kalau mau itu dicatat itu lagi. Apakah masuk apa tidak itu di sini? Saya takutnya itu kayak masuk jalan PT. Tidak Pak, kalau jalan PT beda, lewat ke kanan. Ke kanan. Dari Condong ke kanan, kalau ke Jermun ke kiri. Oke, sip. Ya, pakam kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak yang terhormat Ustaz rombongan, kami bukan bertanya Pak, aing usul mewakili masyarakat. Tadi ada bisik-bisik teman ke saya. Yang pertama, nama saya Sujari. Alamat Sepang ini Pak. Jadi bisik-bisik yang pertama itu dari hadis, minta tolong kondisikan kecamatan Keman, katakanlah pemecahan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan desa Sepang. Yang pertama atas nama petani Pak. Jadi petani kalau selama ini mungkin benarlah proposal lain masuk. Jadi selama ini Sepang ini Pak, alat-alat pertaniannya masih manual tradisional. Yang jelas yang traktor belum punya. Dimohon bantuannya kalau bisa dan traktor paling tidak yang di 1000. Kemudian yang lebih vital lagi Pak, masalah irigasi Pak. Nah irigasi ini terkait dengan pintu air. Mohon kiranya di depan ini Pak, samping SDD bisa dibuatkan pintu air sehingga waktu musim tanam air bisa diatur. Kemudian di dam supaya tanah di SD ini tidak terganggu, airnya juga lancar. Kemudian ada juga bisik-bisik dari teman terkait dengan janji Bapak juga dulu, masalah lebak lebung. Paling tidak Pak, sekarang ini masyarakat bermohon, kalaupun tidak bisa bebas lebak lebung, tolong bebaskan lebungnya saja. Paling tidak lebung itu punya masyarakat sendiri. Wajar karena bagi tanah masyarakat itu yang gali, kok ikannya bagi dua dengan pengemin itu rasanya tidak logis Pak. Jadi mohon kalau bisa paling tidak lebungnya hak punya tanah. Selanjutnya masalah PAUD, masalah dunia pendidikan Pak, khususnya PAUD di Sepang ini Pak perlu dikondisikan Pak. Sementara ini numpang di SD ini selama ini masalah PAUD itu. Kemudian yang selanjutnya tadi juga dari ibu-ibu PKK sempat juga ke saya, Pak Sujari tolong sampaikan, beliau mohon kalau bisa bantuan alat-alat rebana atau alat-alat kasidah. Kemudian Pak Bupati yang saya hormati beserta rombongan, saya mohon maaf sekaligus mohon izin Pak, berhubung kami masyarakat Sepang ini saat ini sedang mempunyai kegiatan satu rencana bangun masjid Pak. Masjid yang ada di sebelah hulu ini, dan saat ini sedang operasi mengisi pondasi, ada TI berjalan. Mohon kiranya bantuannya. Dan pada hari ini Pak, rasanya saya juga kepengen dengan masyarakat punya oleh-oleh
paling tidak buah tangan tunai langsung dari yang hadir di sini. Mohon izin Pak, saya kepingin baca sholawat, kemudian ada panitia. Selain daripada masyarakat Desa Uladawati, juga dari pensiunan guru yang mewakili dari PWRI Ranting Kecamatan Pampangan, yaitu yang menghimpun kawan-kawan yang sudah pensiun Pak, dan merangkap sekaligus anggota masyarakat, yaitu sebagai pengurus masjid. Yang akan saya tanyakan, yang pertama, pada waktu safari Ramadan, ada kunjungan safari Ramadan di Desa Uladawati yang sejogianya Pak Bupati yang hadir, namun bukan Pak Bupati dan diwakili oleh tim sukses dari Kabupaten Oki. Pada waktu itu kami mengajukan usul proposal pembangunan masjid perluasan dermaga ataupun menara. Kami minta sampaikan kepada Pak Bupati melalui proposal pada waktu itu, dan sekaligus yaitu pada seluruh anggota Safari waktu itu kami juga memberikan proposal secara pribadi. Nah, selain daripada itu, sampai tanggal bulan Desember kami susul, rupanya tidak ada masuk Pak, berarti tidak sampai ke Pak Bupati. Namun kata Pak Kesra, usul kembali, karena pada waktu itu memang Pak Bupati mengatakan tidak berlaku lagi seperti zamannya Bupati yang dulu, langsung begitu proposal lanjut ada uang kan, bantuan. Namun kami masukkan proposal lagi, nah sampai sekarang belum ada terrealisasi atau cair. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bupati, kiranya belum sampai ke Pak Bupati, mohon usul kami itu ditanggapi dan mohon bantuannya, karena kami sekarang sedang membangun, sudah terlaksana, yaitu menara, yaitu swadaya dari masyarakat. Namun oleh karena perluasan masjid itu banyak biayanya, hanya batas itu saja. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Bupati untuk membantu sesuai dengan waktu kedatangan Pak Bupati di Masjid Desa Uladawati, akan membantu kami dan kami siap mendukung, dan kami mendukung. Nah, itulah keluhan daripada masjid atau masyarakat Desa Uladawati. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Sekarang kedua, yaitu mewakili daripada PWRI, kami mengajukan usul menghimpun para pensiunan, yaitu menjadi wadah PWRI, berarti kelompok pensiun. Kami mengajukan usul karena kegiatan dari para anggota pensiun ini tidak mungkin banyak yang tidak ada pekerjaan. Kami mengusulkan proposal, sudah kami masukkan. Mohon nantinya kalau kiranya sampai sudah di Pak Bupati, usul kami tersebut yang melalui skestra, mohon bantuannya kalau bisa jangan dikurangi sesuai dengan proposal kami. Nah, itu saja, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sulendra dan Bapak Sujari serta Bapak Damsik dari Uladawati dan dari Keman serta dari Cirebon. Saya akan menjelaskan satu, bahwa Bapak Saleka masalah jalan desa yang di Cirebon itu. Kalau dari 2016 ini itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Saya pastikan 2017 masuk. Ya, tapi kalau mau cepat, tolong bisa dianggarkan di ADD desa. Ya. Itu cuman berapa? Cuman 500 meter. 1,5 kilo. Ya. Kalau mah itu dibuat dulu kakek, tengahnya dulu dikerasi dulu untuk jalan yang ini. Jadi 1,5 kilo dapat, tapi dimbek dulu kira-kira semeter untuk lewat motorway. Mak itu. Iya kan? Baca mak itu kan? Jauh. Kakek kami tuntasi kakek 2017. Itu cuma satu pertanyaan dari Cirebon. Dan Pak Sujari, pemekaran Keman. Kalau masalah pemekaran Keman, itu sudah aturannya sudah ada, ya Pak ya. Minimal 700, tidak boleh mengurangi daripada induk, ya kan? 700 juga, atau daripada jumlah daripada mata pilihnya lebih kurang 2.000, 4.000, maaf,
jumlah penduduknya 4.000. Nah, jadi kalau itu masuk kriteria, silakan. Itu kan diajukan proposal. Proposal ini pengajuan secara dinas, kades, dengan lembaga adat, dengan tokoh masyarakat, sama dengan nanti dengan perangkat desa. Silakan itu Pak, kesepakatan dari desa. Nah, nanti itu juga tidak menjadikan jaminan kami Pak, itu bisa atau tidak. Karena kami akan mengusulkan ini ke provinsi. Apabila provinsi menyetujui, maka ini kembali lagi ke Mendagri. Mendagri tentunya akan menyetujui. Jadi panjang Pak untuk pemekaran ini. Karena pemekaran ini tidak disukai, tapi disukai. Tidak disukai pusat karena menelan anggaran besar Pak. Setiap desa ini minta mekar gale, bengkak anggarannya itu. Jadi selektif merekanya itu. Menganjurkan kepada kepala daerah dan kepada camat dan kades. Itu masalah pemekaran. Tapi tidak dilarang Pak, silakan. Dan masalah pertanian, irigasi, dan alat-alat pertanian. Setahu kami di situ sudah kita berikan alat bantuan pertanian Pak. Ya. Mungkin kalau belum bisa, silakan nanti dengan kelompok bisa dipinjam. Ya Pak ya. Tapi kalau kurang kepengen roda 4, bisa dipinjam langsung ke Dinas Pertanian Pak. Tidak ada itu Pak. Itu bisa. Semuanya kan ulak depati, sampai ke orang-orang Pulau Layang, Tapus segala macam itu biasa Pak. Sampai ke Tanjung Ale Simpang 4 ini biasa minjam daripada roda 4 itu Pak. Air sampai ke air Sugian biasa minjam itu. Nah jadi silakan saya umumkan kepada masyarakat, apabila kepengen pinjam roda 4 silakan langsung, asal bertanggung jawab isi minyaknya Pak. Ya. Nah itu masalah pertanian dan irigasi. Dan lelang lebak lebung ini sudah diupayakan Pak, pemikiran kami masih belum dapat jalan keluarnya Pak. Karena keputusan ini bukan dieksekutif baik kami pemerintah Bupati saja, tapi ini menyangkut di DPR juga. Nah kalau sudah di sana itu banyak pertimbangan-pertimbangannya Pak. Satu sisi setuju, di lain sisi juga tidak setuju. Ada yang mikir kaget bekapaan kalau dibebaskan. Ada juga kaget, ada yang mikirkan kaget ini kaget kalau ini kan dibebaskan itu kaget ribut, seolah-olah tidak bertuan. Ngonteknya banyak Pak kaget Pak. Tahu kamu ngontek? Nyetrum, bawa rumah kita lagi di setrumnya Pak. Nah, kalau lebongnya banyak kaget di ini kan, di kita bebaskan, lah calak pula wong kita nih Pak. Buat lebong gale dia Pak di sini. Nah itu sudah kami bahas gale Pak. Sampai sekarang belum dapat strategi makmanenian yang terbaik bagi masyarakat dan juga bagi para pengemin itu Pak. Tapi tetap kami memikirkan itu Pak. Setidak-tidaknya akan ada suatu ini kaget kami mengatur ada lelang lebak lebong yang tidak terpakai atau tidak terjual. Itu kan? Nah, kalau tidak terjual kaget, kita tunggu waktunya. Tidak ada juga berminat baru kita bebaskan. Itu. Nah, kalau kamu galak sepakat, tidak usah beli. Betul tak itu? Kalau kamu sepakat, tidak usah beli. Berarti tidak terjual lelang itu. Kita tunggu lagi, kita kasih waktu lagi. Tidak juga dalam masa waktunya, kita bebaskan. Ya? Nah, itu cara trik-triknya Pak. Kembali lagi nak akan kompakan kamu tulah. Itu tuh. Kalau kami ini nurut baik. PAUD ini segera Bu, kami pastikan tahun depan PAUD akan kita bangun. Ya, asal kamu hibah tanah. Nah, itu balak kamu. Tidak baca. Tidak kena, nak berasan itu tuh. Jauh rasan kamu itu tuh kamu. Kalau ada tanah laju ku bangun itu. Ada tanahnya Bu. Cuma itu ya. Kakek ini kan kita pikirkanlah itu. Tapi kalau untuk sementara ini, kalau untuk bangunan Pak, Bu, kita siap untuk bangun. Ini ada PAUD di sini. Numpang di SD. Iya. SD-nya ada tempat dah SD? Masih ada tempat lagi dah? Kalau tidak SD, kalau masih ada tempat lagi, kita bangun satu lokal lagi SD. Ini kita hibahkan untuk PAUD. Ma itu, coba kakek dipelajarin. Ya, ini Pak Maruf, Pak ini dipelajarin. Terus masalah proposal, masalah alat terbana kecek itu dunia itu, biarlah baca laku itu kakek. Ya, alat terbana itu kan, kapak gibing itu kan, laju. Masalah proposal masjid, ini yang di Sepang, Kandis, ini sudah masuk di proposal yang diaku. Kalau salah ngantul yang datang ke aku. Siapa itu datang itu? Mana tadi? Iya betul, iya kan? Nah, sudah. Pak Sujari, kakek hari ini 10 juta untuk kau kakek. Ya. Bukan untuk kau, untuk masjid.
Nah itu sudah itu ya, sudah. Nah jadi, untuk masjid ini aku ada caranya. Tadi juga kalau masjid ini banyak nih, nak minta ini ya kan, minta sumbangan ini. Ini termasuk lagi aku nak jawab dengan Pak Damsik juga untuk perluasan masjid. Mak ini cara kalau kita nak kiat-kiat, kita nak biar cepat selesai masjidnya ini. Kita ngajukan proposal. Proposal itu jangan seluruhnya kita ajukan sama uang, wih. Sejumlah membutuhkan dana membangun masjid Urul Jami 1,2 miliar. Mundur wong. Benar mundur. Nak nyumbang berapa ini kan? Butuh duit 1,2 miliar. Nak nyumbang 100.000 aku malu katanya. Nak nyumbang 1 juta aku katanya. Dah kata duit. Lebih baik dipendam aja. Nah, dia tidak nyumbang. Nah, alhasil lama dah kata nyumbang. Coba kamu ini kan. Kamu juga berusaha menyumbang tiang masjid, membutuhkan 4 tiang masjid, membutuhkan dana itu sekitar 50 juta. Banyak yang nyumbang. 50 juta, kira-kira aku nyumbang 1 juta ini cukup ini nih katanya. Nyumbang 100.000 cukup juga, tidak terlalu terbanting. Miliaran sama ratusan ribu. Nyumbang 500.000 masih juga tujuh. Mak itu kan berani dia nyumbang gitu. Selesai tiang, nak bangun lagi lantai. Lantai perlu duit itu 50 juta lagi. Ajukan lagi, beredar lagi, gitu kan? Selesai lagi lantai. Ajukan lagi, apa lagi ke atapnya. Mak itulah terus. Tapi kalau kita sekaligus butuh duit 1,2 miliar, berat uang kaki. Pecah aku kamu mengajukan, Pak kami butuh duit 1 miliar Pak untuk bangun masjid. Aku mikir, berapa aku nak nyumbang ini? Nyumbang kecil aku malu, nyumbang besar banyak anakku pikirkan. Iya kan? Banyak nih, ada 327 desa, banyak. Nah, jadi mundur kaget, lupa. Tapi kalau misalnya kan kira-kira butuhnya 50 juta, ayahku minta sepertiganya atau seperlimanya aku bantu, langsung aku bantu hari itu juga. Mak itu kiatnya itu. Nah, jadi kalau untuk itu dari kita ada, aku ada, dari pemerintah sudah dimasukkan kaget. Tinggal ini nyobai kaget. Tapi permasalahan masjid adalah, aku yakin kamu ini adalah uang yang beriman kali. Iya kan? Hanya orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Saya yakin kita adalah beriman. Berarti apa? Kalau kita beriman, mari kita makmurkan masjid, terutama kita bangun masjid kita ini. Nah, kalau kita kan kubangun masjid itu aku dewean, aku dapat pahalanya kalau kamu tidak. Kalau mak itu kita berbagi pahala aja kalau. Iya kan? Ada duit 50.000 masukkan. Tak kuat 50.000, 10.000. Tak kuat 10.000, 5.000. Sebulan ada 5.000 kita masukkan, sama nilainya itu dengan aku membantu 50 juta. Dinilai daripada niat dan ketulusan keikhlasan kita, bukan dilihat daripada jumlah daripada bantuan kita ke masjidnya itu. Betul itu Pak? Nah jadi Pak itu kiat-kiatnya itu. Nah jadi insya Allah masjid itu selesai Pak, jangan khawatir. Dak kate sejarahnya orang bangun masjid tidak selesai, dak kate sejarahnya itu. Mak itu pemarap. Nah ini pemarap itu ada pemborong pemarap gitu ini. Orang apa? Kecak lah minta, paling kecil 5 juta Pak pemarap mungkin. Iya kan? Dapat dari dia, bojor wong itu. Jauh, pengusaha, bojor, kontraktor, dak kena dia dak terkintang dia pasti itulah minta aja. Mana betul itu pemarap? Nah iya, kamu itu. Mak itu, kades-kades ini malu-malu bah ini. Sudah kantongnya sudah gatal anaknya berduit tadinya. Kamu itu. PWRI, ya silakan Pak kakek kita cek Pak. Mungkin memang belum cair untuk saat ini Pak. Makin dalam proses-proses mungkin dalam administrasi. Kalau memang sudah masuk itu akan dipanggil Pak. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada sudah berbisik-bisik, sudah nak maghrib katanya ini. Tak tahu aku sholat apa tidak gitu ini kakek. Tapi ingat maghrib gitu ini. Tapi yang pasti kita ini aku terima kasih. Aku minta dukungan tentunya ini, terutama program-program kami untuk membangun daripada pertanian, sektor perkebunan, jalan, dan semua aspek daripada ini. Mohon bantuan daripada Ibu hadirin sekalian. Ada terkena jalan rumah kita pelebaran, tolong diikhlaskan, jangan nak minta ganti rugi, gitu kan? Pecah kami nak melakukan buat melebarkan jalan. Aku ngomong kalau jalan itu dari ujung daripada Tanjung Lubuk Kayu Agung itu, iya kan? Tanjung Lubuk kan situ kan? Arisan Buntal, Tanjung Lubuk segala macam itu sampai ke daerah Jejawi itu adalah jalan kabupaten, itu sudah kulebarkan itu. Tapi karena itu adalah
jalan provinsi, maka bukan tanggung jawab aku. Maka aku melebarkan simpang Celika sampai simpang Kedukan. Kulebarkan itu 1,5 meter kiri, 1 meter kanan. Karena itu adalah jalan urat nadi daripada pengganti jalan alternatif lintas Sumatera. Itulah jalan kita itu, Jalan Jawi. Jadi Jalan Jawi itu buruk-buruk bu, kecil-kecil mah itu jalan lintas alternatif Sumatera. Dak kate jalan itu bu, apabila jalan itu macet, yang jalan mana itu? Kayu Agung Indralayu itu macet, tidak pacak liwat ke Palembang, mutar lagi dia ke Baturajo, iya kan? Nah makanya itu adalah jalan urat nadi, makanya kita lebarkan itunya itu. Ya itu Pak Idham, Pak Haji, nah, itu Mamang gitu. Aku yakin dia aku Mamang kali di sini, Mamang, Bebek, kakak ada kali. Jadi aku ngomong sekendak des di sini des, iya kan? Kalau nak tua aja kan umur kita lah tua juga, rambut aku lah buban, lah cukup umur juga gitu. Ma itu kan kira-kira kan. Nah jadi aku minta itu rapatkan barisan. Kita bangun Oki ini. Kalau kita tidak katik saling curiga mencurigai di antara satu dan lain, lemak kakek. Kepala dinas juga lemak kakek. Nah aku juga ngomong sama tim, jangan itu lagi ini kan tim SE, tim ini segala macam. Biar aku tahu baik, itu tim aku, tim aku. Dalam hati aku tahu galau di dia ini. Tapi jangan didengungkan. Sakit kakek kuping kepala dinas kita ini kakek. Iya kan? Aku tahu kita memusuh galau sama dia. Benar ya? Benar ya? Nah, kakek dia sakit, program tidak kena kamu kakek. Makanya aku takut aku. Jangan-jangan ulah depati jalan Jermun itu tidak masuk itu, ya memang dibeset kakek. Iya kan? Bener dah itu. Dah aku dah kata urusan lagi terus serang bayar. Iya kan? Nah jadi kita kompak galu-galunya di sini. Yang SE, yang mana itu Pak Adi, ya di itu. Banyak aku di sini ada tebing, ada sepang, ada barun segala macam banyak lah kali itu. Jadi aku minta pengertiannya ini kita kompakkan, kita satu di sini ini tidak ada istilahnya ini. Kita semuanya adalah masyarakat Pampangan. X marga Keman, X marga Pampangan adalah sama galu, berdulur galu. Akor? Lemak kalau akor ini. Sudah? Mungkin tidak perlu lagi tanya ya. Apa lagi? Nambah laju lah ini. Dari berkat ini. Dari Sepang ini. Keman. Laju ini. Laju Lamang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan Ali Hasan, Panitia Pemekaran Marga Keman di Kecamatan Bagian Sekretaris. Saya akan merelasi dalam penjelasan Marga Keman. Masuknya proposal tahun 2011 Pak. Sudah tahun 2011 tidak ada ruang lengkap. Saya kembalikan lagi masuk balik nol Pak. Sampai bertemu dalam langsung dengan Wakil Pak Bupati. Wakil Pak Bupati sampai marah, mengapa 2011 itu Pak? Soalnya 2014 kita selesai. Ditanya dari SSN 1, berapa jumlah penduduk, berapa jumlah desa, berapa hasil pertanian, pendidikan saya jawab semua. Sebab saya langsung ditanyanya Pak, Bapak nak dikawin? Fisik nak kurang. Tapi kalau jawaban saya diam, alhasil Pak Singadesa itu ngomong, dia ada Pak pensiunan kepala desa, ada Pak Sola. Pantas katanya. Kalau saya yang diam. Jadi desa Keman terdiri 10 desa. Penduduk sekarang lebih kurang 20.000. Kalau saya harapan penuh, kiranya tahun 2016 ini kami masyarakat dalam Marga Keman langsung bertanya dengan saya, bagaimana Pak? Jadi tidak Kecamatan Keman. Saya tutup mulut dulu. Tutup kuping. Jadi saya kami terima kasih. Satu Pak, kedua nada. Ini tokoh masyarakat Pak. Mohon Pak, tadi Bapak menyebutkan air bersih. Kiranya contoh seperti daerah Jawi, daerah Serunya, supaya diberikan di keduk di sana. Pakai traktor hingga apa namanya pantai itu naik tebing semua, airnya langsung untuk air bersih. Ini banyak terhambat Pak untuk sungai. Banyak rebul. Ya, Pak. Maksudnya normalisasi sungai Pak ya? Ya tahun ini kan? Tahun ini Sungai Kandis, sungai ini kita normalisasi Pak. Biar airnya pacak ngalir Pak. Gitu. Ya? Kalau DPR-nya setuju, perdanya siap, sudah langsung ketok palu. Nanti kita ajukan gubernur, persetujuan gubernur, Mendagri, sudah langsung. Ya? Kalau kita dekat mendukung Pak, tidak katain apa-apa, nak mekar-mekar, nak ida-ida.
Iya. Nanti urusan Pak dunia kali gitu nih. Iya. Dia 20 juta musyawarahkan dengan kamu. Nak kamu apa kan? Ya? Ayo. Jadi Pak Bupati ini menyerahkan bantuan untuk olahraga. Nah, untuk Karang Taruna jadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya, juga bantuan untuk